Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Saudara-saudaraku, pertama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala sampai pada hari ini ya, hari Rabu tanggal 3 Juni tahun 2024. Kita masih diberikan banyak nikmat ya. Salah satu nikmat yang harus selalu kita syukuri adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan juga nikmat waktu luang. Sebagaimana yang sudah saya jadwalkan bahwa di setiap hari Rabu kita mencoba mengulas peristiwa-peristiwa yang terjadi yang mungkin bisa kita angkat ya, di minggu ini menyangkut peristiwa-peristiwa sosial dan juga peristiwa-peristiwa politik. Banyak tema menarik yang bisa kita angkat ya, dari bagaimana seorang tokoh Bapak Anies Rashid Baswedan yang ditarik sana ditarik sini ya, untuk bisa menjadi calon gubernur, calon orang nomor 1 di Jakarta lagi, dengan berbagai liku-likunya ya. Ya mudah-mudahan tarik menarik ini tidak menjadikan justru sebuah permainan politik yang menjadikan Bapak Anies Rashid Baswedan ini terlempar atau terlempar dari calon gubernur ya. Karena kadang-kadang kan namanya persaingan antar partai yang semuanya berkepentingan untuk mencalonkan, tetapi kalau tidak terjadi kesepakatan ya, justru yang terjadi tidak menguntungkan Anies Rashid Baswedan sendiri, tetapi justru akan merugikan. Dan yang paling parah adalah pencalonan yang tidak jadi gitu ya. Tema yang lain yang tentu juga masih menarik juga tema tentang sepak terjang presiden terpilih dan juga presiden incumbent yang hanya dalam beberapa bulan ini akan segera mengakhiri jabatannya, namun nampaknya sepak terjangnya terus saja bergulir ya, entah apa ya, entah menyelamatkan aset-asetnya, menyelamatkan dinastinya ya, menyelamatkan keluarganya dan sebagainya ya. Belum lagi juga tentang presiden terpilih yang kemudian semakin menampakkan perbedaan-perbedaan di dalam program-program yang akan dilakukan ya. Jadi banyak hal yang diramalkan banyak orang akan tidak sepenuhnya bisa menjadi katakanlah meneruskan semua tanpa pandang bulu ya, semuanya mau diteruskan saja apa yang diprogram oleh Bapak Presiden yang saat ini masih menjabat ya. Belum lagi juga tentang isu tentang penyakitnya. Isu yang lain di bidang sosial ya, kita dihadapkan pada persoalan sosial yang sesungguhnya tidak perlu kaget ya, karena ini sebenarnya persoalan sosial yang sudah cukup lama dan nampaknya memang
selalu menjadi sesuatu yang strategis ya, tentu untuk para penguasa yang buruk ya, para penguasa yang tidak mengikuti kaidah-kaidah atau standar moral yang cukup tinggi, yang tentu bagi kita di negara Indonesia yang moral tertingginya tentu adalah moral Pancasila ya. Jadi karena hari-hari ini orang selalu mengatakan NKRI harga mati, Pancasila juga sebagai suatu dasar yang tidak boleh dirubah ya, tetapi dalam praktek sehari-hari tentu kita bisa menyaksikan banyak hal-hal yang kurang berkenan ya. Jadi kira-kira minggu ini masih di situ topik-topik menarik yang bisa kita kupas ya. Dan untuk hari ini saya kok lebih tertarik untuk melihat fenomena judi online ya. Jadi di podcast saya mungkin sudah cukup lama saya juga sempat menyampaikan tentang judi online gitu ya. Nah, bagaimana posisi judi online di Indonesia ini memang lagi-lagi kita harus prihatin ya, atau harus malu gitu ya di hadapan negara-negara, apalagi kalau kita melihat dari sisi mayoritas umat Islam yang saya kira sangat jelas ya melarang tentang perjudian ini. Namun kenyataannya ya, sebuah survei ya dari Drone Emprit itu menyebutkan bahwa negara Indonesia tercinta ini memimpin sebagai negara dengan jumlah pemain judi online terbanyak di dunia ya, terbanyak di dunia. Apanya? Judi online-nya gitu ya. Dengan jumlah mencapai 201.122 orang. Menurut laporan dari Drone Emprit ini, berikut adalah 5 negara dengan jumlah pemain judi terbanyak. Yang pertama adalah Indonesia. Indonesia pemimpin judi online gitu ya. Ya, kita sesungguhnya tetap punya kebanggaan sebagai negara Indonesia, tetapi ketika melihat fenomena ini tentu ya siapa lagi yang mau kita salahkan? Sudah pasti ya pemimpinnya kan ya gitu ya. Jadi kita menduduki sebagai judi online nomor 1 ya, tadi dengan jumlah 200.000 pemain ya. Disusul dengan Kamboja ya, cukup sedikit, walaupun nanti orang bisa saja kemudian berkilah tentang iyalah kita Indonesia kan penduduknya banyak, Kamboja berapa persen dari Indonesia gitu ya. Jadi di Kamboja itu nomor 2, tapi juga jaraknya sangat jauh ya, Indonesia 200, Kamboja hanya 26.000, jadi sangat jauh ya, tepatnya 26.279 pemain. Kemudian di disusul Filipina ya. Filipina ini hanya 4.000 ya. Sangat jauh gitu ya. Mau pergilah lagi tentang jumlah penduduk kita yang banyak gitu ya. Kemudian Myanmar ya. Dan kalau kita lihat dari sisi nanti jumlah penduduk yang banyak, ternyata negara Rusia. Rusia hanya dilaporkan di sini hanya ada 448 pemain, jadi kurang dari 1.000 pemain ya, sangat jauh dibanding Indonesia yang sampai 201.000 pemain ya. Tentu angka ini hanya sebatas hasil survei ya, belum mewakili jumlah sebenarnya. Orang mengatakan survei kan beda dengan sensus gitu ya, jadi survei itu kan seringkali nanti banyak komplain gitu ya, surveinya di mana dong gitu ya. Namun tidak hanya jumlah pemain yang menjadi sorotan, tetapi juga dampak ekonomi yang dihasilkan. Menurut laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ya, PPATK,
Transaksi judi online di Indonesia ini mencapai angka yang menggemparkan ya. Selama tahun 2023 saja tercatat ada 168 juta transaksi judi online di dalam negeri. Dengan total perputaran uangnya mencapai 327 triliun. Ya. Jadi kalau kita membangun IKN, ya, ini cukup signifikan gitu ya. Dilansir dari koran Tempo edisi Selasa 23 April 2024, angka ini mencakup 63% dari total perputaran dana transaksi sejak 2017 yang mencapai 517 triliun. Tentu fenomena ini menunjukkan bahwa perjudian online telah menjadi bisnis yang sangat menguntungkan di Indonesia. Tak hanya dari sisi ekonomi, dampak sosial dari fenomena ini sangatlah signifikan ya. PPATK berhasil mengidentifikasi sekitar 2,5 juta pemain judi online, di mana 80% diantaranya adalah masyarakat berpenghasilan rendah. Jadi judi itu identik dengan kemiskinan, identik dengan keputusasaan. Ya. Masyarakat ini biasanya melakukan deposit dengan nilai sekitar 100.000, menandakan bahwa perjudian online telah merambah ke berbagai lapisan masyarakat, terutama yang kurang mampu secara finansial. Pemerintah juga telah mengambil langkah untuk menanggulangi masalah ini. Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kemenkominfo, telah menutup ratusan ribu situs judi online, aplikasi dan protokol internet yang terkait dengan tindakan tersebut. Bahkan hingga Januari 2024, sudah ada lebih dari 1, juta situs web dan konten judi online yang ditutup oleh pemerintah. Ya. Jadi kalau lihat itu ya kesannya oke gitu ya. Jadi itulah judi online yang harus kita prihatinkan dan mudah-mudahan nanti ada solusi. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.